Halo, selamat datang kembali di Hubul Connect dengan saya Claudia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih. Kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih rasanya mendapatkan beasiswa di luar negeri. Hari ini kita kedatangan Kak Aisyah dan Kak Barli. Halo Kak Aisyah, Kak Barli. Hai Claudia. Apa kabar? Baik. Makasih udah menyempatkan diri untuk datang kemari supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Thank you juga ya udah diundang. Thank you loh untuk undangannya Claudia. Kakak-kakak kalau aku boleh tahu dari universitas mana ya? Kan kayak yang aku dengar nih Kak Aisyah dari dapat beasiswanya tuh di Jepang dan Aussie ya. Kalau Kak Barli di Jerman. Universitasnya apa sih sama jurusannya apa? Oh iya, waktu itu aku di Jerman di kota Hamburg. Jadi universitasnya Universitas Technical University Hamburg. Belajar teknik industri ya, International Production Management. Tapi biasanya orang udah sekarang taunya TI lah, paling gampang gitu. Kalau Aisyah? Aku pas lagi S1-nya di Gunma Daigaku, itu di sekitar 1,5 jam dari Tokyo. Aku ngambil engineering, terus lebih tepatnya sih ke Applied Chemistry and Biochem. Terus untuk S2-nya aku di Macquarie University, itu di Sydney. Aku ngambilnya International Communications. Kalau Kak Barli pas lagi di Jerman ngambil apa tuh? Master degree atau PhD Kak? Master degree sih waktu itu. PhD kayaknya jauh ya untuk dicapai. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya ada orang yang mau S3 ke Indonesia balik lagi, emang mau jadi profesor atau mau jadi peneliti, it's good. Yang penting kan dapat beasiswanya, jalan-jalan. Itu ya Kak? Iya, itu yang paling penting. Kalau Sementara kegiatan kalian di sana tuh apa aja? Selain belajar dan main sama temen gitu? macem-macem ya. Oh macam-macam banget. Iya, ada yang hobi inline skating, ice skating, terus Karena Eropa sih ya, jadi winter sekalian gitu. Iya, gitu. Dan emang mungkin hawanya lebih dingin ya, nggak panas, jadi enak aja main di Buat luar. jalan-jalan juga ya. Kalau kakak? Kalau aku misalnya lagi nggak belajar atau lagi nggak main, aku biasanya ikut volunteer. Jadi kan banyak ya kegiatan, misalnya dari pernah sih aku sama apa sih yang buat environment gitu, ngebantu buat rehabilitasi bekas. Dulu tuh ada tambang, orang ngambilin tembaga gitu kan, terus kan banyak yang jadi berantakan, jadi kayak rehabilitasi kayak gitu, dan volunteer lainnya sih. Tapi di luar itu juga banyak banget fun-nya juga ya, jadi pasti mungkin Kak Barli juga party ya banyak, terus networking juga kan banyak ya. Iya. Kalau cara kalian beradaptasi sama lingkungan itu gimana ya? Kan banyak nih dari teman-teman internasional yang lain tuh, gimana cara kalian beradaptasinya gitu? Good question. Soalnya ketika kita nyampe di lingkungan baru, terutama ketika kita dapat beasiswa, kan bukan cuma kita yang dapat beasiswa ya. Jadi ada orang-orang lain juga dari negara lain, dan mereka ngomong banyak bahasa gitu. Ada yang dari Poland, ada yang dari Lituania, ada yang dari Meksiko, ada yang Rusia gitu. Pokoknya semuanya kedengeran kayak kaset rusak aja ketika kamu dengerin gitu. Kompetitif nggak tuh Kak? Ada kompetitif ya. Di tempat kamu juga ya? Atau Aku sih orangnya santai ya. oh nggak, maksudnya teman-teman yang lain. Yang Kalau kita lain, kan mah santai semua. Iya, pasti ada aja ya teman kayak gitu ya. Iya, pasti kayak gitu sih ada ya. Dan ada yang nyebelin. Atau gimana? Aku rebutan dapur dong. Oh, siapa? gitu. Jadi kan emang kalau di sana itu kita juga dapat, kadang kan kita di apartemen juga dari sama teman-teman dari berbagai negara kan. Pasti kan kita bukan rebutan ya, kayak duluan siapa yang masak duluan gitu kan. Ada teman dari India masaknya apa gitu, dari Cina masaknya apa gitu kan, seru tuh Kak. Kalau di sana tuh tinggalnya asrama atau punya tempat tinggal sendiri atau gimana gitu? Kalau biasanya sih mahasiswa sih dapat asrama atau enggak di sana juga yang model so-called kamar kos-kosan juga ada juga sebenarnya gitu, dan kadang-kadang room sharing, jadi apartemen, jadi room sharing. Tapi asrama menarik sih, jadi emang lebih berbaur aja. Oh pernah di asrama juga Kak? Iya. Oh iya, aku juga pernah di asrama, Di asrama. kan. Jadi aku pernah di asrama juga, terus pernah di apartemen juga, sama pernah juga kayak house gitu, tapi jadi kayak room sharing gitu juga pernah sih, kayak kos-kosan di Indonesia juga kali ya. Iya. Mirip-mirip gitu sih. Kalau kan kakak beasiswa nih butuh izin ya dari orang tua.
cara minta izinnya tuh gimana? Oh gitu ya. Minta izin sama orang tua ya seperti semuanya mesti baik-baik sama orang tua gitu, baik-baik sama orang tua. Terus kan ini sebenarnya buat mereka juga sebenarnya. Kalau kita dapat beasiswa, terutama kalau kita dapat beasiswa, orang tua Sempat malah ditentang senang. nggak Kak sama orang tua? Ditentang enggak ya, kalau aku sih enggak pernah Nggak pernah. ditentang sih ya. Gitu. Tapi emang mungkin ada yang bilang jauh banget gitu kan ya. Gitu. Kalau aku sih justru disuruh pergi. Oh, iya. Ya jadi bukan minta izin ya. Biar mandiri mungkin ya, Kak. Justru kayak udah kamu daftar ini daftar itu. Makanya aku juga sempat gagal beasiswa tuh 2 kali juga. Jadi pas yang S1 sih enggak, tapi yang pas S2 tuh aku kan ke Australia. Jadi nyoba juga pakai beasiswa. Jadi kebetulan aku tuh pakai beasiswa LPDP untuk yang S2. Oke. Aku ketolak 2 kali tuh sebelumnya. Cuma kayak sama nyokap kayak ya udah coba lagi aja. Lagian kalau misalnya nggak berangkat juga nggak masalah kan, nothing tulus kan gitu. Iya betul. Tidak dipatahkan oleh orang tua berarti ya. Justru bukan minta izin ya, kayak justru disuruh Diizinkan. Tapi yang paling penting kalau misalkan mau beasiswa sebenarnya adalah persiapan. Persiapan bukan berarti persiapan apa ya? Bukan persiapan yang kita bisa lihat sebenarnya. Kadang belajar bahasa aja dulu, terus kemudian yang paling penting adalah ketika kesempatannya ada, kita tuh siap. Jangan sampai kalau misalkan tiba-tiba dibilang ini ada beasiswa nih ke Jepang gitu. Terus bahasanya Dan gimana? so what, Waktu gitu dulu ya? gimana tuh? Waktu bahasa dibilang mesti belajar bahasa Jepang. Oh ya juga, pas lagi bahasa Jepang, aku tuh dulu emang di SMA tuh ada kurikulum emang harus pakai bahasa Jepang, ada sih, emang dari dulu ada. Cuma sebetulnya begitu dapat beasiswa kan nyampe sana yang dipelajarin di SMA tuh kayak nggak kepake banget ya, kayak sangat tipis banget gitu kan. Nah pas itu sih aku persiapannya yang kata Kak Barli harus panjang itu tuh justru buat persiapan TOEFL-nya. Jadi karena emang untuk entrance-nya juga ke university-nya kan perlu TOEFL, terus butuh beberapa persiapan dokumen yang lain kayak recommendation letter dan sebagainya. Itu justru yang lama sih kalau dari akunya. Kalau Kak Barli gimana? Dapat beasiswanya nyari, tapi juga ada kebetulannya juga gitu kan ya. Kayak Einstein kan bilang gitu kan, 1% itu adalah luck, 99% adalah salah, terbalik ya. Oh, Yang yang mana mana yang bener luck ya? nih? Gimana nih? Biasanya Kayak 99% itu adalah perspiration, ya kan? 1%-nya adalah luck gitu. Jadi emang mesti ada keberuntungan juga. Jadi waktu aku juga sih emang beruntung tiba-tiba dapet tawaran beasiswa dari dosen. Dan dosen itu ngasih aku karena aku skripsinya itu mundur kira-kira 6 bulan. Jadi dia bilang kayak, kamu coba deh sambil nunggu skrip ini berikutnya, jadwal berikutnya. Oh, jadi Ya udah. coba-coba gitu, Pak? Untuk skripsinya, kan disuruh, kayaknya kamu mesti lebih panjang lagi deh skripsinya gitu. Jadi dia mungkin dia kasihan, jadi dia bilang, nih kamu coba ambil beasiswa ini, daftar beasiswa. Malah dapet gitu. Ya, Nyoba jadi- beberapa atau cuma itu dong? Itu aja. Itu only ya? Iya, itu aja. Dan Tiba-tiba langsung keterima ya Dan untungnya. langsung keterima gitu. Dan dapat rekomendasi dari berapa profesor juga gitu. Berarti hubungan sama profesor harus baik ya? Jadi hubungan sama profesor harus baik juga. Itu persiapan yang panjang gitu? Itu persiapan yang betul, itu persiapan yang panjang. Iya sih. Kalau proses-proses buat mendapatkan beasiswanya tuh kayak disetujuin sama yang lain-lain gimana? Panjang atau gimana? Biasanya kan ada persyaratan administratif Iya, ya. persyaratannya Terus itu gimana? dapat wawancara juga kan pastinya kan ya. Kalau yang aku ada written testnya juga. Jadi kalau yang pas S1 tesnya tuh matematika sama bahasa Inggris. Matematika. Terus habis itu ya matematikanya tuh yang matematika esai gitu, bukan multiple choice gitu. Terus habis itu baru masuk ke interview. Interview sih semuanya pasti ada ya. Iya, pasti ada. Ditanyain sih. apa aja tuh? Apa sih? Ditanyainnya biasanya motivasi gitu. Kenapa kamu mau ambil beasiswa ini? Terus menurut kamu kenapa kamu berhak atau merasa istilahnya kamu memang layak gitu dapat beasiswa gitu. Dan juga pertanyaan berikutnya adalah setelah kamu dapat beasiswa ini selesai kamu mau ngapain gitu. Ya itu mesti bisa ngarang sih, artinya ya itu. Pinter-pinter ngomong juga lah ya. Ya, pinter Dan ngomong itu juga. emang latihan sih. Kalau aku sebelum wawancara juga latihan sama teman. Jadinya bikin bukan karangan bebas ya, kayak emang motivasinya apa gitu kan, pengennya ngapain gitu. Walaupun emang belum pasti, apalagi pas masih S1 kan kayak belum SMA aja kepikiran. belum lulus gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang 100% keberuntungan ya, harus ada Persiapan. persiapan. Pas Gitu. lagi administrasi juga, kalau sekarang kan banyak yang mempersyaratkan
tes SKCK-nya lulus gitu kan. Oh ya, ada SKCK-nya. Sekarang ada. Makanya Jadi jangan nakal-nakal. jangan nakal-nakal. Sama ini apa tes kesehatan gitu. Tes kesehatan, Mm. oke. Kalau yang S1 sih aku emang disediain sih langsung, cuma kalau beberapa beasiswa kan emang kita harus melampirkan sendiri gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan itu kan ngomong kesehatan ya, kalau misalkan mau dapat beasiswa mungkin jangan banyak-banyak makan makanan yang instan. Oh, Biar nggak sakit. kalau biar- micin boleh biar dong. nggak Kak? gampang. Jangan micin. Gitu. Iya sih. Kalau soal dana nih, itu pure dari beasiswa aja atau kalian cari sendiri atau Topik asik nih Kak, duit Kak. Asik dan sensitif ya. Oh. Iya. Kalau misalkan Aisyah gimana? Itu dulu. Aku sih emang kan aku orangnya sederhana ya, gimana sih, jadi emang cukup aja sih dari beasiswa. Cuma di lain itu memang tadi kan soal dana ya, emang tuition fee kan semuanya di cover sama beasiswa. Jadi emang biaya sekolah kita nggak perlu mikirin apa-apa. Terus asuransi, pasti kan asuransi juga perlu Iya, dong. betul, ada asuransi ya. Asuransi kan kalau di luar negeri tuh mostly diperlukan dari wajib mau di negara manapun biasanya perlu. Itu tuh juga di cover sama beasiswa, jadi nggak perlu khawatir lagi. Kalaupun sakit kan ditanggung sama government gitu kan nantinya. Pokoknya kalau jadi anak yang dapat beasiswa adalah sedikit cukup, banyak nggak berlebih. Gitu aja. Cukup. Kalau misalkan berlebih buat jalan-jalan, Iya. gitu kan ya. Selebihnya mungkin kalau yang bisa part time gitu ya kayak. Oh iya betul ya. Kakak gimana? ada bisa- pengalaman part time kakak? Oh iya, part time ada part time. Mulai part time bisa mulai kerjaan yang kerjaan kasar gitu ya, ngangkat-ngangkat barang gitu ya di pabrik gitu. Sampai juga kerjaan yang ngebantuin dosen gitu loh. Kalau waktu itu aku sih dapat kerjaan untuk bikin PowerPoint slide Seru gitu. banget. Itu Lumayan. buat siapa? Buat company gitu ya kayak? buat dosen. Oh, buat buat dosen. dosen. Buat dosen Oh. gitu. Dosen lagi bikin kurikulum baru gitu ya, terus slide-nya perlu dibuat, so ya kerjaan enak sih Sebenarnya sebenarnya. enak banget ya. Aku Iya. juga secara legally kan sebenarnya nggak boleh part time tuh Kak. Cuma kalau bantuin dosen kan mau gimana lagi kan, bantuin dong. Jadi ya Iya. Beda-beda ya di tiap negara ya. aku tuh disuruh diminta bantuan untuk jagain kayak international lounge gitu, ngebantuin international students yang baru datang. Kalau mau beli kebutuhan, misalnya kayak beli makanan, mereka kan belum tahu tuh belinya di mana, ke bank gitu Iya. kan. Iya. Kayak gitu. Sekarang aku mau tanya tentang kalian pernah ngalamin culture shock gak? Culture shock pastilah, bahasa terutama ya. Iya. Kalau misalkan bahasanya non bahasa Inggris tuh, kayak Jepang gitu, aduh, aku coba belajar bahasa Jepang pusing deh. Kakak kira-kira berapa lama tuh belajar bahasa Jerman tuh? Kak? Bahasa Jerman sebenarnya kalau misalkan tiap hari ya intensif kayak gitu, terus saya rasa sih 3 bulan bisa 3 bulan ya? 3 bulan bisa. Itu terhitung cepat juga ya? Berarti. Iya. Itu iya. udah ada Tapi, basic sebelumnya Kak? basic sebelumnya, kalau aku ada, cuman teman-teman aku pada bisa kok dalam 3 bulan. Intensif. Dalam 3 bulan, intensif. Karena dilatih juga setiap harinya ya? Iya, setiap harinya gitu. Dan ya. Kalau aku biasanya kalau buat bahasa Jepang ya, karena kan karakternya juga beda ya kayak. Jadi buat belajar kanjinya juga sampai conversation sama grammar semuanya sih 1,5 tahun. 1,5 Tapi tahun. cukup sih. Itu karena ini ya, apa namanya, programnya full dalam bahasa Iya Jepang. full semuanya, nggak ada bahasa Inggris. ada les private atau belajar sendiri gimana? Enggak, emang aku ke kayak sekolah bahasa gitu sih di sana. Iya. Iya. Ya tergantung sih. Kalau misalkan yang mau dapat beasiswa yang lebih gampang ya cari yang bahasa Inggris gitu ya. Banyak Tapi ya. iya. Tapi kalau misalkan kita lihat kan mungkin kemungkinannya orang yang ke Jepang tuh malah lebih sedikit. Jadi kemungkinan lebih besar kamu Iya bisa sih. dapat ke situ. Iya, Kalau ke Australia gitu mungkin lebih tough ya ininya. karena competitionnya kan banyak Competition. yang lebih mudah juga kan kalau misalnya bahasa Inggris juga. Ke Jerman juga mungkin nggak gitu. Ya ke Jerman juga nggak terlalu populer sih, ya. Dan tapi sekarang juga udah banyak program-program internasional. Jadi yang menawarkan programnya dalam bahasa Inggris sebenarnya, nggak dalam bahasa Jerman. Kalau Claudia mau kemana nih nanti? Aku menarik sih ke Eropa sebenarnya. Cuman bahasanya itu yang sulit. Jadi harus belajar-belajar dulu deh. Ya. Kalau kakak nih pernah ngalamin ini gak? Homesick? Pasti pernah dong. Ya kan?
Homesick ada sih sedikit sih, tapi kan homesick kan biasanya itu kompetisi antara homesick mau pulang atau mau lihat jalan-jalan. Atau makanan. Oh itu makanan Iya. atau makanan, iya. Ngatasinnya gimana tuh Kak? Misalnya video call sama orang tua gitu Iya kali. sih, video call ya. Iya sih. Sebelum aku video call, nyokap udah video call Oh, dulu. Oh nyokapnya lebih ini ya, lebih kangen ya. Kalau jam kapan nih anaknya nelpon, kayaknya nggak inget, Anaknya nggak inget kenapa? mama ya. Berapa lama tuh Kakak di Jerman? Kalau misalkan aku ya 3 tahun straight nggak pulang, Nggak pulang tuh? nggak pulang, Oh, nggak pulang. nggak pulang, Wah. nggak pulang. Tapi jadi jalan-jalan. Oh, Lagi-lagi jalan-jalan. seru juga sih, ya kan? Itu enak sih. Kalau aku pas di Jepang total 5,5 tahun. Tapi pas tahun pertama kayak 1,5 tahun pertama aku nggak pulang. Cuma habis itu tiap semester pulang. Pas di Australia aku tiap semester juga pulang. Kenapa? Kok mau pulang? Apa ya? Ya pertama kalau di Australia sih aku menghindari kepanasan. Oh, Jadi lebih ke weather aja kali ya. Ah. Itu juga kalau di rumah itu kan juga banyak yang kita bisa lakuin kan, kayak organisasi-organisasi yang sebelumnya kita tinggalin gitu kan. Terus ya catch up sama teman-teman. Tapi mungkin itu poin yang bagus ya. Maksudnya kalau misalkan kita cari beasiswa juga harus tahu iklimnya di sana ya. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba dapat ke Amerika, tiba-tiba dapat yang di bagian utaranya yang di Michigan, Oh iya. yang saljunya bisa 1,5 meter gitu kan. Nah, siap nggak? Iya itu sih, bener. jadi beku. Iya, gitu. Kakak ada saran gak sih atau masukan buat misalkan calon-calon yang akan dapat beasiswanya nanti itu kayak gimana? Gimana ya? Kayaknya sih. Pertama sih kalau untuk beasiswa hunter ya, tahu dulu sih tujuannya pengen lanjut sekolah tuh apa dulu. Maksudnya bukan karena cuma sok-sokan keren doang gitu atau kayak apa. Emang dari dalam diri sendiri cari tahu dulu dia tuh emang pengen belajar itu di universitas itu karena apa. Karena beasiswa apapun pastinya di ujungnya bakal ditanya apa motivasi kan. Itu sebetulnya lebih ke ya persiapan juga buat tesnya. Yang kedua emang untuk memurnikan niat aja sih sebetulnya mau ngapain gitu. Itu saran pertama. Saran kedua ya siapin dokumen sama siapin persiapan untuk apa namanya kayak kan buat tesnya banyak ya. Latihannya tuh jangan mepet-mepet. Iya. Ya persiapan sih mesti cukup ya, saya rasa gitu. Buat yang beasiswa hunter, persiapan baik-baik sama guru, baik-baik sama profesor, jangan banyak bolos-bolos gitu ya. Atau nggak bolos, tapi nilai bagus gitu. Apalagi ya? Kadang kalau untuk yang ngambil S2 gitu kan mereka juga bisa dapat recommendation letter dari bos ya. Jadi hubungan sama kantor tuh juga dijaga juga gitu sama bos juga. Iya, good Tetap point. respect juga Oh, gitu. iya. Jangan jadikan S2 atau sekolah lagi itu sebagai pelarian dari mungkin udah nggak suka kerjaannya atau kan ada ya mungkin beberapa yang kurang Tapi mungkin buat minatnya. apa namanya saran aja. Mungkin kalau misalkan ngambil beasiswa itu bisa jadi gitu ya. Kamu mungkin coba kerja dulu 1-2 tahun gitu. Kemudian baru cari beasiswa sehingga tahu sebenarnya apa sih yang mau dipelajarin. Ada pro dan kontranya juga sih. Iya. Ya, waktu itu langsung dapat beasiswa. Aku kerja dulu juga. Iya. Jadinya itu pun yang bikin jurusan aku beda banget. Pas lagi S1 kan ngambil engineering, setelah itu kan ngambil komunikasi. Itu juga jadi pertimbangan juga sih, bener kata Kak Barli untuk pengalaman kerja. Iya. Sebelumnya pernah ngerasain salah jurusan gak sih? Pernah gak? Salah jurusan. Kak Barli S1-nya sama S2 sama ya Kak? Setema. Oh linear lah ya. Setema. Tapi itu mungkin karena ini sih langsung dari S1 langsung cuman kerja 2 bulan, habis itu langsung dapat beasiswa. Jadi emang sejalan gitu. Ya, salah jurusan enggak enggak. denial. Aku sih bukan ngerasa salah jurusan, cuman aku ngerasa lebih cocok. Di S2 begitu, ya? Iya begitu kan. Begitu kerja kayak kan aku emang awalnya engineering, terus emang pernah kerja jadi researcher kan, jadi di R&D-nya di company. Nah begitu masuk ke company-nya kayaknya lebih seru nih ngejualin produknya dibanding meneliti produknya. Lah di situ sih kayak memang bener kata Kak Barli, begitu udah kerja jadi lebih tahu kan minatnya apa.
career apa yang mau di pursue gitu. Jadi lebih clear. Iya. Bukan salah jurusan ya, tapi lebih jelas aja apa yang mau Ah, dilakukan. iya. Kalau di kampus sana nih, kan kakak dapat beasiswa ya. Ada larangan-larangan gak sih kayak misalkan bolos 3 kali nanti diputusin beasiswanya gitu? Ada gak misalkan kayak gitu Eh, larangan-larangannya? pasti ada kayak larangan kayak gitu ya, review pasti ada sih. Kalau misalkan kamu fail 50% gitu ya, misalkan Iya. rasanya ada. Tapi kayaknya itu mungkin bukan jadi fokus ya, karena kalau misalkan orang udah mau beasiswa, mesti komit ya, mesti komit. Otomatis kalau kamu nggak komit ya, bye-bye. Out ya. Iya. Memang ada sih kalau pas aku S1 itu lebih rigid lagi. Jadi nggak cuma submit nilai, tapi juga kita harus nulis esai, dan itu tuh pakai bahasa Jepang, disubmit ke pemberi beasiswa. Jadi nggak cuma melaporkan kayak perasaan, termasuk kayak apa yang kita lagi pikirin, kekhawatiran kita apa. Jadi mereka bisa nggak cuma ngelihat kita dari segi kuantitatif, tapi secara kitanya juga mereka tahu masalah apa yang sedang kita hadapi. Sebenarnya bagus sih jadinya bisa saling support juga, karena kan kita nggak tahu ya begitu di luar negeri ada permasalahan apa, ada stres apa gitu. Culture shock yang tadi kalau dia bilang juga. Gitu. Iya. Ya kalau S1 mungkin karena baru lepas dari SMA ya. Iya. Dia benar-benar Dia masih muda banget gitu ya. Iya. Kalau kamu sendiri ngambil jurusan apa? Aku ambil hubungan internasional. Hubungan internasional. Terus kalau misalkan mau ngambil beasiswa, jurusan apa? mau ngambil apa kira-kira? Aku sih ada kepikiran untuk ngambil sastra Inggris. Sastra Inggris ya. Karena emang dari awalnya tuh aku sebenarnya kepengen sastra Inggris, cuman di kampus aku yang sekarang nih nggak ada sastra Inggris, jadi aku larinya ke hubungan internasional. Tapi bukan salah jurusan sih, itu lebih ke tahu minatnya aja ya. Iya. Tapi kalau misalkan tahu minatnya gitu ya, mungkin bisa lihat juga sih ada negara-negara tertentu yang menawarkan beasiswa di bidang-bidang tertentu. Misalnya kayak Jerman tuh banyak yang di bidang-bidang ya engineering udah pasti ya, tapi ada juga beberapa yang nawarin yang di bidang sosial walaupun mungkin lebih sedikit gitu. Jadi mesti tahu targetnya, jadi tahu apa yang mau dicari, baru cari negaranya. Iya sih, mungkin juga tadi kan pengen ke Eropa ya, terus pengen ngambil sastra Inggris juga gitu. Kan di sana juga pasti banyak kan pilihan universitasnya gitu. Mungkin bisa dicari tahu juga tuh sastra Inggris itu yang seperti apa yang pengen dipelajari kayak gitu kali ya. Iya. Seru sih. Iya. Kalau Kak Barli pas itu ke Jerman pakai beasiswa apa Kak kalau boleh tahu? Dapatnya dari yayasan ya. Kebetulan universitasnya itu nawarin program baru, sandwich engineering dan MBA dalam satu paket. Mereka dirinya nawarin untuk beasiswa, dan sponsornya adalah perusahaan yang sebenarnya punya interest sama Indonesia. Jadi emang nargetin orang Indonesia untuk jadi penerima beasiswanya. Setelah lulus langsung direkrut atau bebas? Nggak bebas, mereka bebas. Wow. Iya, bebas. Ya plus minus sih, sebenarnya enak juga kali direkrut di situ ya. Langsung dapat kerja ya kan? Iya, langsung dapat kerja. Kalau aku pas S1 dari Mitsui Bussan Scholarship, sebetulnya itu juga hampir mirip sih sama Kak Barli ya. Itu kan sebuah company yang punya interest juga di Indonesia. Terus pas S2 aku ngambilnya LPDP. Kakak kalau di sana tuh ada ini gak sih kayak organisasi gitu? Sempet ikut gak organisasi? Macam-macam. Kalau Kak Barli ikut apa Kak? Aku di sana ikut organisasi yang biasanya mahasiswa asing sih, perkumpulan mahasiswa asing di situ. Iya, tapi aku nggak terlalu aktif sih di situ, nggak terlalu aktif. Kalau misalkan Aisyah, pernah ikut apa di situ? Pas S1 aku ikut orkestra. Orkestra. Iya, jadi aku ngambil kayak mandolin orkestra. Iya, it's fun juga. Itu baru pertama kali juga aku megang mandolin gitu kan. Terus belajar cello juga dan semuanya. Terus pas lagi Christmas ikut konser juga. Kok tertarik di orkestra? Karena lebih ke pengen kumpul-kumpul sama teman yang gak ngomongin pelajaran gitu. Jadi dari berbagai macam jurusan gitu kan bareng-bareng. Terus aku juga sempat ikut organisasi ini sih Kak, modif-modif mobil gitu. Keren. Iya, Wow. terus ikut ya gitu. Jadi karena emang sama universitasnya, jadi kalau mau drift juga aman. Okay. Oh, jadi aku ikut ini
ikut perkumpulan angklung di sana. Oh ya, Klung. benar-benar. Iya, Ada ya, angklung. Iya, angklung. Tapi mereka ada yang jadi cukup pro juga, jadi mereka dipanggil jadi dipanggil ke beberapa negara jadinya jalan-jalan ke beberapa negara. Kakak banyak temen orang-orang Indonesia di sana? Banyak orang Indonesia banyak sih, ada di mana-mana ya, selama ada konjen atau kedubes Indonesia pasti banyak, rendang segala macam banyak. Pasti setiap lagi ada 17-an, 17-an. ya kan? Iya. Datang buat apa, bukan silaturahmi sih. Iya, bikin sate, biasanya udah bikin sate. Kalau lagi acara ada culture event gitu, kita bikin apa ya? Oh, bikin sate aja. Akhirnya bikin sate tuh, semalaman bikin sate. Rambut sampai bau Masak asap. juga? Iya, Oke. ikut. Kalau aku datang cuma ikut makan. Iya, seru sih ya, sama perkumpulan orang Indonesia biasanya banyak. Iya, aku juga ikut angklung juga. Dan kebetulan kalau di Jepang kan cukup deket ya, perkumpulan Indonesia sama KBRI-nya juga. Jadi kita juga, aku sih pernah juga sampai muncul di NHK. Oh, oke. Iya, jadi kayak baru sama tim sih gitu. Seru-seru. Iya. Dia organisasi nggak cuma kayak pelajaran doang atau kayak studi doang. Justru yang kayak gitu yang bikin semangat ya. Iya, justru mungkin kalau misalkan kita pergi dari Indonesia, orang kan tanya-tanya tentang Indonesia. Dan jadinya kita bakal, iya ya, Indonesia ternyata ada dari Sabang sampai Merauke gitu. Biasanya identiknya jawab apa kalau misalnya tanya tentang Indonesia? Mereka pasti taunya Bali ya. Mereka tahu Bali sama nasi goreng. Mereka tahu Bali, nasi goreng, rendang udah juga tahu. Iya. Sempet ngejelasin gitu gak sih, Indonesia tuh ada ini aja, bukan Bali doang. Aku punya favorite ini apa namanya, line. Apa gitu. tuh? Ada di Indonesia itu ada 365 dialek. Jadi setiap hari bisa ganti dialek kalau misalkan mau. Terus kemudian pulau kita ada berapa sih? 17 17.000. 100. Hah? Berarti udah siap jadi penerima beasiswa. Aku tahu pas aku udah sampai Jepang. Soalnya ditanya terus. Iya, itu. Sih. Dan juga kadang waktu aku kesana, aku dapat mentor. Terus mentornya itu punya interest terhadap Indonesia karena anaknya jadi volunteer untuk ngurusin orang utan. Oh. Jadi dia pernah kasih lihat gambar, foto. Kamu pernah lihat ini nggak, Barli? Wow. Gitu. Pernah lihat ini nggak, istana ini? Nggak pernah dong. Itu Namanya yang di juga Kalimantan. Kita juga belum pernah Kalimantan. Wow. Iya. Kalau pas aku justru identik tuh Indonesia sama gempa bumi juga. Oh. Jadi kan gempa bumi tahun berapa yang besar ya di Aceh itu ya? 2004. 2004 kan. Nah, mereka tuh memang karena Jepang juga banyak gempanya, ngerasa ada kedekatan apa sih, kayak mungkin kita bisa bikin research yang baru bersama dan segala macam. Salah satu yang pernah aku lakukan juga, aku volunteer gitu sih. Jadi sama teman-teman dari Waseda juga pas itu tuh datang ke Padang. Terus kita tuh ngelihat bekas-bekas yang kena efek gempa gitu kan. Terus dibawa ke sana, apa sih bentuk arsitektur yang bisa collab lah gitu sama mereka juga. Jadi model-model yang kayak gitu tuh juga seru gitu kan, bisa saling ngelihat satu sama lain. Indonesia sama negara yang mungkin kayak Jerman gitu ada kesamaan atau apa gitu ya. Iya, Jepang sering ya gempa ya juga. Iya, Nah, tsunami juga waktu itu ya. Iya, Tsunami besar. Volunteering bagus, di sana pasti banyak sekali kesempatan untuk volunteering kalau misalkan di luar negeri, dan itu bisa jadi portofolio ya. Portofolio CV, karena kalau misalkan kamu keluar cari kerja gitu ya, terus ngomong sama orang, pengalaman, begitu ada kata-kata volunteering biasanya orang oh ya gitu. Iya, Biasanya dilihat CV-nya. bisa dilihat gitu. Ceritain dong kenapa gitu. Itu poin bagus sih untuk ini, untuk nambah CV kamu lah jadi bagus, tambah menarik. Portofolionya jadi menarik ya. Kalau di Jerman apa tuh contoh volunteeringnya? Waktu itu aku ikut untuk bantuin orang yang nggak punya rumah. Jadi yang homeless people gitu, yang homeless people yang sakit gitu. Jadi ya yang ngerawat mereka gitu ya. Terus ya simple aja sih, nemenin mereka gitu. Jadi tapi banyak juga sih yang lain sih volunteering. Mungkin kalau di sini juga banyak ya, volunteering juga. Tapi di sana juga mungkin kita bisa belajar juga tentang apa sih permasalahan sosial yang ada di sana juga dari sisi yang berbeda ya, volunteer kayak gitu. Kayak seru banget ya ngomongin tentang pas lagi kuliah di sana ya kayak. Jadi pengen balik lagi nggak tuh Kak? Aduh, pengen banget ya. Mudah-mudahan corona ini segera berakhir sehingga. Atau Kak Barli ada rencana mau S3? S3, aduh, S3 belum dalam waktu yang dekat.
Atau Kak Belum Aisyah? sih, makasih. Belum. Iya. Jadi Ah, kurang lebih ya kayak gitu ya. Kalau untuk sekolah luar negeri ngambil beasiswa, yang penting tuh harus researchnya, terus persiapannya, Mm-mm. sama tahu apa tujuannya ya ke sana ya Iya. kan. Jadi persiapannya apa aja? Persiapan administratif, ya kan? Terus mental, terus ya itu networking itu juga penting. Sama mungkin mengkondisikan keluarga. Mungkin kan ada, aku nggak tahu apakah nanti kalau misalnya kamu mau berangkat gitu, orang tua oke kah ditinggal, ya iya. itu mungkin perlu dikondisikan juga gitu Hmm. kan, perlu diomongin baik-baik sama keluarga nanti gimana. Kadang kan kita nggak tahu ya akan ada apa di negara yang kita akan datengin kan. Kayak pas aku lagi di Jepang itu tuh lagi gempa yang gede banget Kak. Oh, Yang 2011 bulan Maret itu. Oh iya iya yang sampai Uh, tsunami di. itu aku di Shinjuku kan. Oke. Terus habis itu aku dievacuate gitu. Jadi kan ada apa ya, peran keluarga seandainya ada emergency gimana, itu kan harus diomongin baik-baik. Iya. Kayak gitu sih. Mungkin hal-hal itu ya, elemen tadi itu yang perlu diperhatikan sebelum memang mau cari beasiswa atau mau apply untuk Iya. tapi terutama untuk persiapan diri ya. Iya. Sama ya. Hmm. persiapan TOEFL-nya mungkin, GRE, iya. GMAT, Dan yang penting apa? Semangat. semangat. Iya. Terima kasih Kak Aisyah, terima kasih Kak Barli, terima kasih juga semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe Glora TV. Dan jangan lupa juga komen kita mau bahas apa selanjutnya. Bye, Claudia, out.